Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Farhana Faisal. Saya Rafika Septiana. Dan saya Sari Wahidi. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis dampak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa hingga abad 20. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dian Farhana Faisal. Budaya. Dampak positif dari bidang budaya yaitu adanya peninggalan bangunan tua di Indonesia dan adanya bahasa Serapan yang digunakan hingga zaman sekarang. Dan dampak negatifnya di bidang budaya adalah melunturkan budaya asli di Indonesia. Contohnya dampak positif di bidang budaya, munculnya kebudayaan Indis yang merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia. Dan contohnya dampak negatif di bidang budaya yaitu rusaknya nilai-nilai budaya Nusantara, rusaknya tatanan sosial masyarakat tradisional Indonesia. Yang kedua, bidang sosial. Dampak positifnya di bidang sosial yaitu adalah adanya penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia dan adanya mobilitas sosial pada masyarakat Indonesia karena adanya lowongan pekerjaan yang diberikan oleh Belanda. Dan dampak negatifnya di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial, pembagian kasta, dan adanya penindasan yang kejam terhadap masyarakat Indonesia. Contoh dari bidang sosial, dampak positifnya runtuhnya kekuasaan feodal di Nusantara. Dan contohnya dampak negatif di bidang sosial yaitu munculnya praktik rasialisme oleh bangsa Barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan dampak negatif dan positif. Di antaranya, 1. Dampak negatif, rakyat sengsara, miskin, menderita, dan lain-lain. 2. Dampak positif, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan rakyat mengenal komoditas barang yang laku di pasaran. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Rafika Septiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya politik dan pendidikan. Dampak positifnya politik adalah adanya penerapan sistem pemerintahan di Indonesia sehingga bangsa Indonesia bisa mengenal sistem pemerintahan. Dan dampak negatifnya adalah bahwasanya bangsa Belanda hingga Indonesia menjadi bergantung dan seakan diatur oleh bangsa Belanda. Contoh dampak positifnya yaitu meningkatnya partisipasi aktif dari negara-negara berkembang dalam percaturan politik global. Pendidikan. Dampak positifnya pendidikan adalah berkembangnya pendidikan di Indonesia karena pendidikan dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Dan dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan pada dunia pendidikan yang luar biasa karena hanya golongan minoritas saja yang bisa menikmati bangku pendidikan. Contohnya dampak positif yaitu masyarakat Indonesia mampu mengenyam sistem pendidikan barat. Dan contoh dampak negatifnya pendidikan yaitu munculnya diskriminasi pendidikan di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Wahidi. Latar belakang dari Di sini saya akan menjelaskan latar belakang apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.